Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dengan Anda semua. Tentu saja dengan harapan semuanya dalam keadaan sehat dan walafiat. Kemudian senantiasa dimudahkan rezekinya, rezeki yang halal dan thayyibah. Kemudian senantiasa dalam mengarungi hidup ke depan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali tentu saja kita membicarakan masalah pertemuan weton yang disatukan, dipasangkan, kemudian uraian penjelasan menyangkut masalah perjalanan hidup berumah tangga selama 40 tahun ke depan setelah 0 hari pernikahan menjadi 40 tahun yang notabene dibagi 5 pasaran. Tentu saja setiap pasaran adalah masing-masing 8 tahun dalam periode yang berubah-ubah dalam perjalanan hidup itu sendiri. Yang sekarang ini yang saya tidak pertemukan adalah Sabtu Pahing dengan Sabtu Wage. Kemudian yang kedua Sabtu Pahing dan Minggu Kliwon. Jadi kalau Sabtu Pahing, Sabtu 9 Pahing 9 18 memang ini weton yang paling tinggi. Ketemu dengan Sabtu Wage, Sabtu 9 Wage 4 12, maka pertemuan ini diawali dengan 8 tahun yang pertama adalah nilai lungguh, di mana nilai lungguh ini bisa diartikan sebagai sesuatu yang tenang, karena lungguh dalam bahasa Jawa itu boleh katakan duduk tapi dalam posisi yang nyaman. Bisa diartikan sebagai sesuatu yang punya kekuatan atau wibawa, rezeki juga mudah, kenyamanan memang datang di sini. Jadi boleh dikatakan awal yang sangat kokoh dalam rumah tangga itu sendiri. Tapi kemudian masuk pada periode yang kedua, yaitu nilai padu. Terlepas nilai padu ini dominasinya memang kadang-kadang perselisihan pendapat antar dua pribadi, tapi ekonomi bergerak masih cukup dinamis. Selalu dalam hitungan saya utama memang pergerakan di sisi rezeki, karena memang dalam setiap konsultasi atau pertanyaan yang utama ditanyakan adalah bagaimana dengan rezeki keluarga kami. Jadi kalau pertemuan Sabtu Pahing dengan Sabtu Wage ini diawali dengan nilai lungguh yang notabene rezeki sangat mudah, karena memang tenang, nyaman, dan rezeki sangat boleh katakan sangat lancar. Masuk pada periode yang kedua, nilai padu itu pun masih pergerakan dinamis dari sisi rezeki, apalagi masuk kepada 8 tahun yang ketiga, nyata-nyata di sini terbaca adalah rezeki. Jadi kekuatannya ada di situ, dan anjuran saya justru pada posisi ini luangkan waktu sebanyak mungkin untuk mencarinya, untuk bergerak, untuk berusaha agar nilai ekonomi keluarga Anda menjadi kuat. Apalagi masuk di posisi yang keempat pun, 8 tahun yang keempat ini meskipun punya nilai artinya khusyuk, tapi kekuatan ekonomi tidak ada kejatuhan, dan malah ditutup. Kemudian pada posisi yang kelima ini pun kembali seperti periode yang ketiga, yaitu rezeki kembali terulang. Jadi boleh dikatakan pertemuan weton Sabtu Pahing dengan Sabtu Wage ini harusnya sangatlah kuat, karena selalu atau sepanjang waktu ada kemudahan. Sepanjang 40 tahun hitungan dari nol itu, 40 tahun yang terbagi dari 5 periode, dan setiap periode 8 tahun masing-masing punya kekuatan dari sisi ekonomi.
Jadi harusnya setelah lungguh awalnya masuk kepada posisi padu yang dinamika rezeki tetap berjalan baik, apalagi masuk pada posisi yang ke 8 tahun ketika pun rezeki, kemudian masuk pada periode yang ke-4 gosip ini pun tetap ada pergerakan, dan ketika masuk pada periode yang ke-5 ini pun kembali rezeki. Jadi boleh dikatakan dalam bayangan saya bahwa pertemuan Sabtu Pahing dengan Sabtu Wage ini posisi rezeki sangatlah kuat dari sisi ekonomi. Begitu penyampaian saya, mohon maaf kalau ada kekurangan, sekaligus akan saya sambung dengan pertemuan weton yang lain, tapi saya harap Anda subscribe untuk menyambungkan pada posisi atau informasi yang lain. Terima kasih. Kemudian pertemuan yang selanjutnya adalah Sabtu Pahing, saya pertemukan dengan Minggu Kliwon, di mana Sabtu 9 Pahing 9 18 merupakan hari yang memang hari atau hari lahir yang memang paling tinggi, dipertemukan dengan Minggu Kliwon. Minggu atau Ahad ini 5, Kliwon 8, maka 13, maka ketemunya adalah nilai lungguh, di mana lungguh ini juga memang saya sampaikan ada kemudahan sisi rezeki, sisi kenyamanan dalam keluarga, kajen nilai 6 itu seperti itu, nilai lungguh itu seperti itu, ekonomi yang bergerak. Tapi memang sedikit harus berhati-hati ketika masuk pada posisi yang kedua, yaitu nilai padu. Meskipun dari sisi ekonomi pergerakan ekonomi tetap dinamis, saya katakan hati-hati, maksudnya agar perselisihan masalah pendapat jangan sampai lebih menajam, karena di sisi ekonomi yang sangat baik, mudah-mudahan tidak ada permasalahan yang tidak bisa dipecahkan. Kemudian justru masuk kepada periode yang ketiga adalah nilai rezeki besar. Kenapa saya katakan ada nilai rezeki dan ada nilai rezeki yang besar? Karena memang berbeda. Kalau saya katakan nilai rezeki itu memang bangkitnya rezeki, tapi kalau rezeki besar di sini memang seperti tidak ada batasan, seolah-olah tanpa direncanakan pun, tanpa diperhitungkan dengan matang pun, di posisi rezeki besar ini begitu mudahnya mendapatkan penghasilan. Jadi kalau Anda pandai memanfaatkan ya posisi ini, Anda akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, boleh dikatakan tidak ada bandingannya. Selalu saya uraikan seperti itu agar informasi atau nilai yang seperti ini benar-benar dimanfaatkan, karena kebangkitan ini tidak semua pertemuan weton punya nilai rezeki besar ini, maka pandai-pandai memanfaatkan agar hasilnya menjadi sangat luar biasa. Kemudian masuk pada periode yang selanjutnya adalah nilai 1. Nilai 1 ini hanya angka saja, yang penting tidak kosong, karena kalau kosong itu berarti jatuh kepada kesulitan. Tapi nilai 1 bukan berarti kejatuhan, tapi memang boleh dikatakan hanya standar saja. Boleh dikatakan kalau terjemahan dalam artian itu boleh dikatakan anggap saja merata, tidak punya kekuatan sesuatu yang buruk atau yang baik, boleh dikatakan standar saja. Jadi kalau diawali dengan nilai lungguh, kemudian padu yang tetap dinamis, kemudian nilai masuk pada periode yang ketiga tadi adalah besar-besaran, maka di sini pun tidak ada kejatuhan, tetap Anda bergerak secara sangat kuat. Namun justru peringatan adalah ketika masuk pada periode yang ke-5, karena di sini nilainya pegat. Pegat itu biasanya memang gangguan kesehatan, begitu mudahnya kadang-kadang badan menjadi meriang, sekaligus modal yang Anda sudah kuat dari awal tadi, di sini Anda hentikan. Jangan sampai mengeluarkan modal besar atau lebih disederhanakan gaya hidup, karena apapun yang Anda usahakan di sini lebih terbentur kepada kesulitan, maka
jangan sampai jatuh di posisi ini, karena berapapun yang Anda usahakan sepertinya akan lenyap. Jadi sebuah warning bahwa inilah gunanya petung, agar ketika kita sudah memiliki segala-galanya dari awal tadi yang luar biasa, masuk pada posisi ini jangan sampai jatuh terlalu dalam, jangan sampai kehancuran pada posisi ini. Maka pesan saya, kalau Anda berhemat, berhati-hati, mudah-mudahan langgeng untuk menjadi sangat kuat dari sisi ekonomi. Saya kira penjelasan saya cukup jelas. Kalau ada kekurangan pun saya minta maaf. Sekaligus apa yang saya sampaikan dari awal, segala uraian dan penjelasan tadi, kalau ada kekurangan, semoga saja kepada kita semua Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.